Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi yang ada di bab 2, yaitu materi mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di sini sudah ada teks daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalian bisa membaca terlebih dahulu daripada isi pembukaan ini. Oke, langsung saja setelah kalian membaca daripada teks pembukaan, kita akan membahas nih, apa sih kedudukan daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar itu adalah merupakan hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Nah, di mana di sini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai hukum dasar ini merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi di sini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah merupakan hukum dasar yang dimiliki oleh Indonesia dan juga merupakan hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Jadi di sini aturan perundang-undangan yang lain itu tidak boleh bertentangan daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembukaan ini memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen. Ini terdiri atas yang pertama, pembukaan, kedua, batang tubuh yang berisi pasal-pasal, dan yang ketiga, penjelasan. Sedangkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia setelah perubahan atau amandemen terdiri atas yang pertama, pembukaan, dan yang kedua adalah pasal-pasal. Jadi kalau misalnya setelah amandemen, sistematika undang-undang ini tidak ada lagi yang namanya penjelasan. Adapun ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Lalu selanjutnya kita akan membahas nih mengenai hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Jadi di sini juga ada teks proklamasi, kalian bisa membaca teks tersebut terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita bahas hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Jadi tadi kan kita sudah membaca nih terkait dengan naskah pembukaan dan juga naskah proklamasi. Nah, jadi di sini hubungannya kita bisa melihat nih daripada isi kedua naskah tersebut. Di mana proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Lalu alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa
kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan demikian, pada dasarnya alinea 1 sampai dengan alinea ketiga merupakan uraian terperinci daripada kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Sedangkan dari alinea keempat ini memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Dengan demikian, sifat hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dapat diperinci lagi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penjelasan dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945. Lalu yang kedua, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir, memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945. Uraian di atas ini menegaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya sama dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Adapun pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental apa saja? Jadi di sini Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, keduanya ini memiliki kedudukan yang berbeda, di mana pembukaan ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasalnya karena pembukaan ini merupakan pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan ini telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan ini ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, berdasarkan isinya, bahwa pembukaan ini memuat asas falsafah negara atau Pancasila, lalu juga memuat asas politik negara yaitu kedaulatan rakyat dan juga tujuan negara. Lalu selanjutnya, pembukaan ini juga menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah negara yang fundamental ini dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Secara hukum, pembukaan ini sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentukan negara pada waktu negara dibentuk. Kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 terikat pada diubah atau tidaknya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini dapat menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan.
Selain itu, pembukaan ini memuat pokok kaidah negara yang fundamental bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu yang pertama, itu adalah termuatnya pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Lalu yang kedua adalah pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Selanjutnya juga termuat cita-cita nasional, lalu pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan yang terakhir juga termuat dasar negara yaitu Pancasila. Lalu apa sih makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Kita lihat dari alinea pertama. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Alinea ini juga memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi sebagai semua bangsa di dunia. Alinea pertama ini juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk, juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Jadi ini adalah makna daripada alinea pertama yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, alinea kedua, di mana alinea kedua ini menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia terhadap yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Juga kesadaran bahwa kemerdekaan ini bukanlah akhir daripada perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih ini harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya adalah makna daripada alinea ketiga, di mana alinea ketiga ini memuat bahwa kemerdekaan ini didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan daripada sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai itu tidak semata-mata hasil daripada jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas merdeka, bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, bebas menentukan nasib sendiri. Niat yang luhur ini menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan.
Alinea ketiga ini mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Lalu alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu yang pertama, ada tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintahan negara. Kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Lalu bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang terakhir adalah dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi inilah pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.